sangat spesial eksklusif talk show bersama dengan Bapak Bambang Brojonegoro, Menteri Keuangan. Kalau seandainya Anda melihat atau menyaksikan Idea Channel selama kurun waktu 1 minggu terakhir, kita sangat fokus membahas mengenai tax amnesty, mengenai bagaimana dampaknya nanti ke sistem investasi kita, kemudian seperti apakah perjuangannya juga di tingkat DPR sampai dengan pemerintah, dan kita akhirnya bisa bernafas lega mungkin dengan berbagai macam pencapaian sampai saat ini, walaupun nanti kita akan melihat lagi seperti apa kiprah tax amnesty ini selama 3 tahun ke depan. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Bambang Brojonegoro, beliau Menteri Keuangan. Selamat siang Pak Bambang, apa kabar Pak? Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat. Kita memang membicarakan mengenai topik yang memang selama ini diangkat oleh media dan menjadi concern selama ini mengenai tax amnesty begitu ya Pak. Dan perjuangannya akhirnya sudah berhasil diloloskan sampai dengan DPR. Seperti apa sih Pak kalau misalnya bisa diceritakan begitu dukungannya dari DPR sendiri terkait tax amnesty? Iya, tentunya ketika kita mengajukan RUU tax amnesty ini sebelum sekitar bulan Mei, ya, tentunya kami juga melakukan pendekatan ke DPR dan berupaya menjelaskan di awal seperti apa kira-kira undang-undang ini, dan yang paling penting adalah apa maksud besar di balik undang-undang ini. Dan di dalam dialog itu pada intinya kami sepakat bahwa undang-undang ini harus kita upayakan untuk bisa RUU ini harus kita upayakan menjadi undang-undang karena ini adalah kebutuhan bangsa dan negara, baik jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Dengan semangat itulah ketika kita kemudian memasuki pembahasan di DPR, meskipun prosesnya ya mungkin sedikit alot karena memang banyak detail-detail yang memang memerlukan kesepakatan kedua belah pihak, kadang-kadang mungkin pemahamannya juga tidak sama, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih untuk bisa menyelaraskan pandangan antara pemerintah dengan DPR. Akhirnya tepatnya seminggu sebelum Lebaran kita akhirnya bisa menggolkan, dan kami juga sangat apresiasi karena DPR memberikan dukungan yang penuh, terlihat dari persetujuan di paripurna, dan juga terlihat sepanjang masa pembahasan tersebut. Nah, jadi kami bersyukur bahwa akhirnya pemerintah dan DPR sudah punya pandangan yang sama, bahwa ini adalah sekali lagi semata-mata hanya kepentingan bangsa dan negara, dan tidak ada sama sekali kepentingan pribadi, golongan, apalagi kepentingan asing. Selama ini kan masyarakat juga sudah kenyang nih dengan pemberitaan tax amnesty. Mungkin ini sedikit sosialisasi dan juga sedikit banyak edukasi karena kita ditonton oleh masyarakat yang mungkin secara umum begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan gitu Pak Bambang, tax amnesty ini akan diterapkan tax amnesty sampai dengan akhir Maret tahun depan. Betul. Berarti ada momentum yang ingin dimanfaatkan dengan kebijakan amnesti pajak ini atau tax amnesty ini. Nah, seperti apa begitu kalau misalnya masyarakat harus memahami terkait mengenai hal ini? Ya, tentunya kita bisa mengacu pada dua hal. Pertama, kondisi ekonomi makro kita yang terakhir, dan yang kedua mengenai kondisi dari administrasi perpajakan kita. Ya. Pertama yang kondisi ekonomi makro. Kita memahami semua setelah harga komoditas berjatuhan, ya, kita kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang utamanya diakibatkan oleh perlambatan investasi, dan terlebih lagi bahkan pertumbuhan ekspor kita pun menjadi negatif, sehingga akibatnya pun berdampak pada daya beli masyarakat. Nah, dengan terganggunya daya beli masyarakat, melambatnya pertumbuhan investasi, dan pertumbuhan ekspor yang negatif, maka otomatis ini akan menekan pertumbuhan ekonomi kita menjadi angka yang memang sekitar 5%. Ya, bahkan untuk mencapai 5% pun diperlukan upaya lebih. Di sisi lain kita lihat secara global pun tidak ada tanda-tanda bahwa kondisi global akan membaik. Jadi artinya kita tidak bisa berharap kondisi ekonomi kita akan membaik karena global membaik, karena globalnya sendiri tidak ada tanda-tanda membaik, paling tidak untuk jangka pendek, jangka menengah ini. Nah, karena itu kita harus mencari cara bagaimana kita bisa mendorong kembali pertumbuhan ekonomi kita. Dan kalau kita lihat di global ini, yang terjadi antar negara, yang namanya persaingan ekonomi antar negara itu tidak lebih dari persaingan mendapatkan arus modal masuk. Jadi ada semacam likuiditas atau capital di dunia ini yang diperebutkan oleh hampir semua negara di dunia. Indonesia hanya salah satu dari partisipan itu. Nah, tentunya kita ingin agar sebanyak mungkin inflow masuk ke Indonesia. Namun tidak mudah, ya, karena persaingan, dan kedua karena memang harga komoditas sedang rendah,
perbaikan iklim investasi yang dijanjikan oleh paket kebijakan tentunya sudah berdampak, tapi butuh waktu untuk bisa difahami oleh para calon investor. Sehingga kami berpikir, inilah saatnya buat kita menarik capital inflow dari luar, tetapi dana yang dari luar itu yang kita targetkan adalah dana milik warga negara Indonesia sendiri, yang kebetulan memang disimpan atau diinvestasikan di luar negeri. Nah, tentunya sebagian besar dari dana yang disimpan atau diinvestasikan di luar negeri memang asal muasalnya berasal dari aktivitas bisnis maupun keuntungan para warga negara tersebut di Indonesia. Jadi intinya ini ada hasil dari kekayaan alam Indonesia, hasil dari berbisnis di Indonesia yang kemudian diinvestasikan di luar. Baik. Nah, kita ingin membawa sebagian paling tidak dari yang di luar itu milik dana WNI ke dalam. Nah, amnesti pajak yang kita gunakan ini adalah insentif untuk mereka mau memasukkan dana itu ke dalam. Karena kita tidak mungkin memaksa mereka untuk membawa masuk ke dalam karena ada undang-undang lalu lintas devisa bebas. Jadi kita tidak mungkin memaksa orang, kamu harus bawa uang kamu ke dalam apapun caranya. Oke, makanya disebutnya adalah insentif pajak Insentif begitu ya. untuk mendorong repatriasi. Nah, instrumen ini kemudian dinilai menjadi instrumen sebagai solusi untuk kondisi tadi yang tadi Pak Bambang katakan begitu. Tetapi kemudian kita berpikir bahwa pernah dilakukan sebelumnya 2008 juga sunset policy, kemudian dulu juga tahun 84 Betul. pernah. Akhirnya kita mencoba menanyakan apa sebenarnya keunggulan dari instrumen ini. Nanti kita akan bahas. Baik. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, masih bersama kami di Idea Channel dalam eksklusif talk show terkait tax amnesty. Eyes on Monday to Friday, live only on IDX channel. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alna minal aidin wal faizin. I wish you a very happy and peaceful Eid. May Allah accept your good deeds. Happy Eid Mubarak. Special Dewa, Kita mulai Market Now Brief to second session. Betapa pentingnya governance ini buat perusahaan sebenarnya. trustworthy analyst, Kenapa kok Indonesia speednya ini kurang? Pasar modal kita cukup sensitif terhadap isu Betul. stock analysis, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup. market review, Informasi mengenai pasar modal, ekonomi, dan bisnis. 9 to 16, Monday to Friday, live only on IDX channel. Halo pemirsa IDX Channel, apa kabar? It's time to go ahead. Mengajak Anda untuk berpikir satu langkah ke depan. Kembali lagi pemirsa dalam Market Headline eksklusif talk show terkait mengenai tax amnesty. Saya juga masih bersama dengan Bapak Bambang Brojonegoro, Menteri Keuangan. Beliau tadi sudah menyampaikan mengenai terkait instrumen yang dipilih dengan kondisi global yang seperti ini. Kemudian tadi saya juga sempat menyonding pertanyaan terkait mengenai apa keunggulan dari produk ini. Kalau kita tarik ke belakang, bahwa kita pernah punya sunset policy dan juga penetapan tax amnesty di tahun 1984 kalau tidak salah itu Pak. Tujuan kedua yang belum sempat saya sampaikan yaitu masalah administrasi perpajakan kita. Oke. Terus terang dengan tax ratio yang hanya 11%, artinya perbandingan antara penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto hanya 11%, kita tuh posisinya mungkin ada di bawah dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain. Artinya tingkat kepatuhan perpajakan kita dan tingkat kemampuan kita mendapatkan penerimaan pajak itu masih jauh dari optimal. Nah, salah satu penyebab ketidakoptimalan penerimaan pajak ini adalah karena kita tidak punya estimasi basis data yang banyaknya data yang belum karena terkendala aturan undang-undang sehingga kami tidak bisa akses. Tentunya ini akan menghambat kita dalam upaya mengetahui berapa sih sebenarnya kira-kira kekayaan seorang individu atau suatu perusahaan misalkan. Nah, untuk bisa meningkatkan tax ratio, salah satunya kita harus perbaiki basis data pajak ini. Nah, tax amnesty ini bisa menjadi pintu masuk bagi perbaikan basis pajak tadi. Ya, karena dengan tax amnesty kita harapkan deklarasi harta yang mereka miliki yang juga berimplikasi pada income akan membuat gambaran mengenai setiap wajib pajak di Indonesia itu akan menjadi lebih jelas, sehingga kita tahu ketika dia membayar pajak, apakah pajak yang dibayarkan sudah benar atau belum. Ya, jadi dengan tax amnesty kita dapatkan basis data yang lebih baik. Artinya penerimaan baik tahun ini dan juga tahun-tahun seterusnya ini akan menjadi lebih baik dan ini akan sangat menolong
anggaran pendapatan dan belanja negara kita yang 80% sangat tergantung dari penerimaan perpajakan. Ya, jadi ini hal yang penting. Nah, kalau tadi dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, kalau sunset policy itu yang istilahnya yang mendapatkan pengampunan atau pembebasan itu hanyalah denda dan sanksi. Sedangkan kalau amnesti pajak ini yang boleh dibilang mendapatkan pengampunan adalah semua urusan pajak termasuk pokok, denda, sanksi yang sudah berlangsung sebelumnya, yaitu 2015 atau sebelumnya. Jadi artinya siapapun ikut tax amnesty, ke depannya itu sudah catatan pajaknya menjadi putih bersih. Karena tidak ada lagi urusan terkait 2015 dan sebelumnya. Dan satu lagi juga dia tidak perlu khawatir untuk diperiksa. Kalau sunset policy karena hanya denda dan sanksi, berarti kan pokoknya masih bisa menjadi subyek dari pemeriksaan. Nah, ini yang salah satu keunggulan utama. Kalau dibandingkan yang 84 maupun 64 memang agak beda. Tahun 64 itu kan tujuannya untuk membawa yang namanya dana revolusi untuk masuk. Tapi waktu itu sistem pajak kita juga belum tertata dengan baik dan kita juga belum menganggap penerimaan pajak itu penting. Ya, sehingga ini juga tidak berjalan dengan baik. 84 itu adalah tahun pertama kita melakukan reformasi perpajakan. Tapi waktu itu perpajakan belum menjadi instrumen penerimaan utama. Jadi dorongan untuk ini sukses juga tidak terlalu kuat karena toh kalau pajaknya tidak masuk banyak masih ada minyak dan gas waktu itu sebagai sumber penerimaan negara. Nah, yang tahun ini pertama tadi penerimaan perpajakan mencapai hampir 80% dari penerimaan APBN. Kedua, keterbukaan data secara global. Mulai September 2018 akan berlaku yang namanya Automatic Exchange of Information yang pada intinya membuka data perbankan dan keuangan seluruh dunia, terutama untuk otoritas pajak. Jadi otoritas pajak Indonesia bisa mengakses misalnya data keuangan perbankan orang Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, dengan demikian istilahnya tidak perlu lagi ya ada kekhawatiran kalau orang ini sudah ikut amnesti sekarang. Ya, karena kalau dia tidak ikut amnesti sekarang, tahu-tahu datanya terbuka 2018, maka dia akan terkena selain membayar pokok juga denda dan sanksi yang besar. Jadi sebaiknya ikut sekarang, karena dengan ikut sekarang maka 2018 akan dilalui dengan tenang, karena sudah clear semua asetnya sudah tercatat di Otoritas Pajak Indonesia. Berarti ini himbauan begitu ya Pak ya untuk semua ikut. Himbauan tapi juga semacam dorongan ya. Kita ingin kasih tahu bahwa Anda sebaiknya ikut. Kalau Anda ikut, Anda dapat fasilitas seperti ini. Tapi kalau tidak ikut, berarti Anda harus beresiko dengan denda dan sanksi yang tidak kecil di kemudian hari. Siapa saja sih Pak sebenarnya yang bisa ikut dalam tax amnesty ini? Apakah misalnya yang belum punya NPWP pun juga bisa ikut dalam tax amnesty ini, Pak? Ya, yang pasti yang ikut adalah semua, ya, semua warga negara Indonesia yang memang sudah punya kewajiban membayar pajak, artinya paling tidak penghasilannya sudah di atas PTKP, penghasilan tidak kena pajak, itu tentunya eligible atau bisa mengikuti program amnesti pajak ini. Memang persyaratannya adalah harus ada NPWP. Tetapi bagi yang belum punya NPWP, terutama yang masih di sektor informal, ini kita dorong juga bisa ikut. Caranya adalah ketika dia ingin ikut amnesti pajak, langkah pertama daftar dulu NPWP-nya. Dan itu kami bisa selesaikan dalam waktu yang sangat singkat, ya, itu kurang dari 1 jam. Nah, setelah NPWP ini didapatkan, maka kemudian dia mengisi formulir amnesti seperti layaknya peserta yang lain. Ya. Dan keuntungannya buat informal maupun UKM adalah, maka ke depan sekali lagi mereka bisa berbisnis dengan tenang. Karena selama ini banyak UKM yang sudah punya NPWP misalkan, itu administrasi pajaknya tidak rapi. Ya, sehingga ada mungkin pajak yang kelupaan dibayar atau yang terlalu kecil misalkan dibayar, dan akibatnya mereka khawatir terus, takut suatu hari diperiksa, tahu-tahu mereka harus bayar denda yang besar. Nah, jadi takut diperiksa, takut kena denda. Nah, dengan ikut amnesti dan kemudian mendeklar harta yang belum dia masukkan di dalam SPT terakhir, maka ke depan dia nggak punya kekhawatiran itu lagi. Dia bisa berbisnis dengan tenang, kalau dia mau nambah usaha juga bisa dengan mudah, karena uang itu atau harta itu sudah tercatat. Jadi tidak perlu lagi takut pemeriksaan, apalagi takut kena denda. Ya. Demikian juga yang sektor informal, dengan dia punya NPWP, maka dia menjadi sektor formal. Ya. Sektor formal tetapi dengan start pajak yang bersih. Dan dengan itu sekali lagi bisa berbisnis dengan tenang, dan bagi yang tadinya belum punya NPWP sekarang bisa NPWP,
maka dia bisa masuk ke sistem perbankan keuangan untuk mendapatkan pinjaman dan kur dan segala macam. Oke, berarti tidak usah dikhawatirkan begitu ya, dan prosesnya juga sudah sangat Proses sangat mudah cepat dan mudah ya, Pak, ya? untuk amnesti ini kan kita memang menyediakan layanan khusus ya setiap hari di setiap kantor pelayanan pajak. Oke, setiap hari di setiap kantor pelayanan pajak ada. Nah, sekarang terkait mengenai sistem monitoringnya, mekanisme monitoringnya. Iya. Mempercepat laporan wajib pajak, penerimaan negara dan uang tebusan ini bisa digunakan untuk pembangunan. Nah, selain dari dana repatriasi, akan masuk juga ke dana-dana investasi. Iya, Ini iya. bagaimana dalam sistem mekanisme monitoringnya? Ini mungkin yang juga ingin diketahui oleh masyarakat. Iya, pertama mungkin yang perlu diketahui oleh setiap calon peserta adalah mengenai keamanan dari data yang mereka masukkan. Ini penting ya. Oke. Kita ingin proses ini memberikan kenyamanan bagi peserta. Nah, di dalam undang-undang sudah ditegaskan bahwa data yang dimasukkan terkait amnesti pajak ini tidak bisa digunakan untuk bukti permulaan, penyelidikan, penyidikan terkait tindakan pidana hukum lainnya, dan juga tidak boleh diminta oleh siapapun. Jadi kerahasiaan data sangat dijamin. Bahkan yang membocorkan yang bisa terkena hukuman atau pidana. Ya. Nah, kemudian tentunya itu adalah ketika dia menyampaikan data. Dan kita ingin, meskipun namanya amnesti pajak, tapi tujuan besarnya adalah repatriasi dari dana milik WNI di luar negeri tadi ke Indonesia. Nah, kita juga ingin ketika dana itu masuk ke Indonesia, si pemilik dana kan pemilik uang pada dasarnya itu tetap merasa nyaman. Tetap merasa nyaman itu artinya dia akan mendapatkan return atau imbal hasil yang diupayakan lebih baik daripada dia di luar negeri. Oke. Ya. Untuk itu diperlukan kemudahan berinvestasi. Nah, investasinya bisa kita arahkan ke sektor keuangan, instrumen keuangan, Ya. dan lebih baik lagi kalau kita arahkan langsung nanti juga ke sektor real. Jadi bisa juga ke keuangan dulu, kemudian masuk ke sektor real, dan kemudian di undang-undang ditentukan bahwa holding period, masa di mana mereka harus membawa uangnya ke Indonesia dan menjaga di Indonesia itu 3 tahun. Ya. Oke. Selama 3 tahun kita harapkan mereka tidak hanya bermain di instrumen keuangan, tapi supaya bermanfaat buat ekonomi nasional, mereka masuk ke sektor real. Apakah manufaktur, infrastruktur, sektor jasa dan segala macam, sehingga akhirnya mereka memang betah dan nyaman berinvestasi di Indonesia, tidak perlu berpikir lagi setelah 3 tahun uangnya mau saya apain ya. Gitu. Oke, baik. Cukup jelas begitu yang disampaikan oleh Pak Bambang. Ya, nanti kita akan coba lihat dengan berbagai macam, misalnya seperti ada tarif tebusan dan lain-lain. Ya. Mungkin nanti kita akan bahas ya Pak. Usai jeda berikut ini pemirsa jangan kemana-mana, tetap di eksklusif talk show mengenai tax amnesty. You are watching IGX Channel. Ingin menjalani kehidupan yang mapan dan masa depan yang sejahtera? Sikapi uang dengan bijak. Mulailah berinvestasi di pasar modal. Dengan membeli saham melalui bursa efek maupun perusahaan sekuritas, Anda dapat menikmati hasil keuntungan dari perusahaan-perusahaan besar yang tersedia. Pastikan Anda berinvestasi di perusahaan yang memiliki izin resmi. Cerdas mengelola, masa depan sejahtera. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. The Celebrity. Follow them and trace. Salah satu sejarah peradaban dunia tertua yang Reveal their secret. Get to know them personally. Ya insya Allah doain mudah-mudahan selamat. On Paparazzi Passport. Monday to Wednesday, 9:30 p.m. This is IDX Channel. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Market Headline Eksklusif Talk Show bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Bambang Brojonegoro. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi aktif, menanyakan pertanyaan juga langsung di sini bersama dengan Bapak Menteri. Bisa melalui nomor telepon di 021-515-3421, tapi nanti di sesi akhir program ini. Pemirsa, dalam 9 bulan ke depan atau mulai Juli 2016 hingga akhir Maret 2017, Indonesia menerapkan pengampunan pajak atau tax amnesty. Berikut beberapa ketentuan yang wajib Anda pahami sebelum menerapkan pengampunan pajak.
Ya, itu dia pemirsa ya, terkait mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui kalau Anda ikut dalam tax amnesty. Dan tadi juga sempat saya sudah menyampaikan begitu, ada di dalamnya terkait mengenai tebusan yang harus dibayarkan wajib pajak pemanfaatan atau memanfaatkan tax amnesty ini. Seperti apa sih Pak Bambang? Karena kan tarif tebusan dibedakan, ada skala usaha, kemudian deklarasi, terus ada repatriasi. Apa yang menjadi pertimbangan gitu dan apa yang harus dipahami? Pertama, kalau dilihat dari skema tarifnya, maka terlihat bahwa tujuan utama kita melakukan tax amnesty adalah repatriasi. Karena repatriasi, terutama aset dari luar negeri, itu mendapatkan tarif yang paling rendah, yaitu 2%. Ya, kalau dia membawa dari luar negeri. Nah, memang yang deklarasi dalam negeri, jadi harta-harta yang belum dilaporkan tapi ada dalam negeri, itu juga mendapatkan tarif 2%. Tetapi yang tujuan utama kita adalah membawa dari luar ke dalam secepat-cepatnya. Ya, karena mendaftar secepat-cepatnya itu memberi ruang buat mereka untuk menyiapkan, terutama yang repatriasi ya, melakukan repatriasi secara lebih sistematis. Karena semakin cepat dia mendaftar, maka dia semakin panjang waktunya untuk bisa melakukan repatriasi hartanya dengan lancar dan tidak merepotkan mereka sendiri. Karena kita berikan batas waktu sampai 31 Desember untuk yang melakukan repatriasinya. Proses repatriasinya, tapi pendaftarannya tetap harus dilakukan dan pembayaran uang tebus sebaiknya tetap dilakukan di periode pertama karena itu akan mendapatkan tarif yang paling murah yaitu 2%. Ya. Dan kemudian tarif tebus ini adalah esensi dari pengampunan pajak. Dan yang mungkin perlu difahami oleh masyarakat bahwa persentasenya tadi, misalnya 2% tadi, itu beda sama tarif pajak. Kalau tarif pajak kita, kalau Anda mengisi SPT setiap tahun, Anda harus bayar pajak pribadi misalnya 30%. Betul. Itu kan 30% kali income Anda. Ya, income yang di atas penghasilan tidak kena pajak. Ya. Nah, disitulah Anda baru tahu bahwa Anda terutang pajak sekian. Sedangkan proses amnesti pajak ini karena sifatnya pertama self assessment dan keduanya adalah fasilitas atau insentif, maka yang dibayarkan adalah misalnya 2% dikali dengan nilai aset yang belum dilaporkan. Dan Anda tahu kan aset itu beda sama income. Kalau income tuh pendapatan gaji yang kita dapatkan setiap tahun. Kalau aset ya aset yang Anda miliki, apakah itu rekening di bank, apakah itu dalam bentuk properti, apakah itu dalam bentuk saham di perusahaan dan seterusnya. Jadi ini yang kita anggap bahwa esensi pengampunan pajak adalah mereka membayar uang tebus dan dengan itu mereka mendapatkan pengampunan dan pembebasan dari konteks pidana perpajakan. Kalau ada pidana perpajakan yang terkait. Sebenarnya berapa sih potensi dari dana tebusan ini, Pak? Ya, tentunya kami melakukan perkiraan moderat kami itu sekitar 165 triliun untuk tahun 2016 ini. 165 triliun ya. Kemudian ada pertanyaan, mungkin ini sedikit detail begitu dan masyarakat juga harus tahu. Ada pendapatan pajak yang dibagi dari deklarasi kemudian repatriasi. Mengapa tidak diwajibkan repatriasi saja? Bukankah kalau seandainya dari deklarasi, pemerintah tuh sebenarnya hanya dapat tarif tebusan saja. Jadi difokuskan saja semuanya masuk ke repatriasi. Pak Bambang. Pertama gini, undang-undang kita atau sistem peraturan kita tidak melarang orang Indonesia melakukan investasi di luar negeri. Tidak ada yang larang sama sekali. Ya. Dan itu wajar di global. Itu kan kita juga setiap hari mengharapkan ada FDI datang ke Indonesia. Itu kan artinya orang asing invest di Indonesia. Nah, orang Indonesia atau pengusaha Indonesia juga tidak dilarang kalau dia mau invest di luar negeri. Ya, apakah
dia punya saham di perusahaan di luar negeri, apakah dia punya pabrik, apakah dia hanya sekedar masuk ke saham, obligasi, ataupun instrumen keuangan di negara lain. Nah, tentunya kita berharap sebagian dari situ bisa direpatriasi ke Indonesia. Tapi kan ada dari mereka melihat bisnis saya misalnya di Tiongkok sudah begitu besar, bisnis saya di Singapura sudah lancar, dan tampaknya buat mereka hitung-hitungan bisnisnya tidak masuk kalau itu harus dipaksakan dijual dan dipindahkan ke Indonesia. Sehingga kita tetap memberi kebebasan mereka untuk melanjutkan bisnisnya di luar. Tapi yang paling penting adalah dengan dia deklarasi, maka semua bisnisnya di luar itu atau saham atau asetnya di luar itu sekarang tercatat dalam basis pajak kita. Dan sebagian itu akan merupakan objek pajak. Artinya ke depannya mereka tetap berkontribusi ke Indonesia tapi melalui pembayaran pajak yang dibandingkan sebelumnya mereka tidak pernah declare hartanya di luar negeri. Jadi kita nggak pernah tahu apakah pajak yang sudah dibayarkan sudah benar atau belum gitu. Oke, baik. Ini terkait mengenai kembali lagi ya, ini adalah keikutsertaan Anda untuk tax amnesty dan juga kontribusi kepada bangsa negara, kurang lebih seperti itu ya Pak Bambang. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini euforia yang sangat baik, apalagi kalau kita lihat dari sekian banyak sentimen, tax amnesty ini berhasil membuat indeks harga saham gabungan kita kembali ke level 5.000. Nanti kita mungkin akan lihat dari sistem investasi di pasar modal. Usai jeda berikut ini tetap di Exclusive Talk Show, Tax Amnesty untuk siapa? You are watching IGX Channel. Information sum up. All in the weekend. Namanya apa nih Bang? Namanya Laser Clear List. An experience of smart home. Kategori pemain adalah 2,99 euro. Go ahead. Only on IDX Channel. Berjumpa kembali bersama saya David San Oval. Capital Market Discussion. Bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa. Summarizing and predicting the trend in stock market. Harga saham Medco juga sempat mencuri perhatian dengan kenaikan yang signifikan dalam pekan ini. Which company will potentially listed? Only on IDX Channel. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Market Headline, eksklusif talk show Tax Amnesty untuk siapa. Masih bersama saya Bapak Bambang Brojonegoro, beliau adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kami juga undang Anda untuk bisa ikut berpartisipasi, menanyakan pertanyaan di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, selain tebusan, masih ada undang-undang pengampunan pajak juga membahas mengenai tentang batasan utang wajib pajak, serta fasilitas lain yang diperoleh oleh wajib pajak yang melaporkan tunggakan pajaknya untuk mendapatkan pengampunan. Mari kita simak informasi berikut ini.
Baik, kembali lagi saya berbincang bersama dengan Bapak Bambang Brojonegoro terkait mengenai hal ini Pak, mengenai batasan utang, kemudian beberapa kebijakan-kebijakan lain yang harus diketahui oleh masyarakat begitu. Apa yang memang secara detail harus dipahami dalam kondisi ini Pak? Yang harus dipahami pertama tentunya ini lebih kepada seruan lah atau himbauan dari kami pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak adalah mohon untuk tax amnesty ini kita melihat sebagai suatu kebaikan hati pemerintah untuk pertama tadi menarik dana dari luar negeri dalam bentuk penghapusan pelanggaran pajak, pidana pajak, dan juga upaya kita untuk memperbaiki atau reformasi perpajakan. Sehingga niat baik ini kami sangat berharap tidak ditunggangi dengan yang namanya tax planning atau akal-akalan untuk atau hal-hal untuk mengakali pajak, ya. Kami tahu tentunya di masa lalu mereka banyak sekali melakukan tax planning, ya, transfer pricing dan segala macam. Tapi khusus tax amnesty ini peringatan kami cukup tegas. Tidak boleh ada tax planning terhadap tax amnesty. Karena itulah ada ketentuan-ketentuan seperti yang disampaikan mengenai batasan utang. Kita juga tidak mau orang bilang dia punya akun di bank misalnya $100.000, terus dia bilang ya itu bukan aset saya, itu semuanya utang. Kan nggak mungkin, ya. Sehingga kami berharap itu tidak didorong oleh wajib pajak untuk dilakukan upaya-upaya hanya untuk sekedar mengurangi uang tebus tadi, ya. Jadi sekali lagi ini himbauan ajakan adalah tidak untuk melakukan tax planning terhadap tax amnesty. Himbauan dan juga ajakan ya. Ini momentum yang sangat baik sekali dan ini juga dirasakan oleh berbagai macam lini usaha dan semua menantikan ini Pak Bambang. Indeks pun juga kembali ke level 5.000 setelah ada banyak euforia terkait mengenai tax amnesty kapan diketok palu, kapan diluncurkan, kapan dilaksanakan. Nah sekarang yang menjadi PR adalah memelihara momentumnya agar semuanya tidak berlalu begitu saja begitu. Apa yang menjadi fokus utama dalam hal ini Pak? Tentunya paling penting adalah sosialisasi dan implementasi. Sosialisasi sudah demikian gencar, bahkan Bapak Presiden sendiri hari Jumat kemarin datang ke Surabaya memberikan sosialisasi didampingi tentunya beberapa menteri, ada Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK di hadapan kira-kira 2.750 wajib pajak dan itu mencakup baik pengusaha besar, menengah dan UKM. Ya, kita ingin semua pihak berpartisipasi. Nah, mengenai implementasi, kami sudah terbitkan peraturan Menteri Keuangan khusus mengenai prosedur dan tata cara dari tax amnesty ini. Kalau tidak salah itu PMK nomor 118 tahun 2016 ini. Dan yang paling penting, mulai hari ini, 18 Juli, kita sudah mengoperasionalkan seluruh kantor pelayanan pajak untuk memberikan pelayanan bagi peserta yang ingin ikut amnesti. Help desk atau sumber informasi, information center juga sudah kami siapkan, website dan segala macam juga sudah dipersiapkan sehingga apabila ada yang ingin mulai berproses atau sekedar ingin menanyakan silahkan, ya. Dan kami akan intensifkan di seluruh KPP kantor pelayanan pajak yang ada di Indonesia. Nah ini terkait tadi PMK, Pak Bambang juga menyangkut soal PMK begitu. Ada beberapa isi dari PMK dan ini mungkin sekaligus disosialisasikan. Apa saja sebenarnya menjadi concern atau sorotan dari peraturan Menteri Keuangan ini? Ya, tentunya ada beberapa peraturan Menteri Keuangan, tapi yang pertama yang harus keluar untuk hari ini adalah peraturan mengenai prosedur untuk pelaksanaan tax amnesty sendiri. Di dalamnya misalkan ada contoh formulir, ya. Formulir yang dipakai itu formulir yang sangat sederhana, ya. Isiannya tidak banyak, yang penting wajib pajak atau calon peserta sudah menyiapkan daftar aset yang dimiliki. Bahkan untuk daftar aset yang dimiliki pun kita tidak minta harus dilampiri dengan bukti fotokopi sertifikat segala macam, enggak, ya. Ini self assessment, kita juga memberikan kepercayaan kepada calon peserta sehingga mereka tinggal mengisi misalkan punya tanah sekian hektar atau sekian ribu meter persegi di lokasi mana, ya. Dan itu kalau ada nomor sertifikatnya silakan masukkan nomor sertifikatnya. Kalaupun tidak ada tidak apa-apa, yang penting jelas dan lengkap. Ya, kenapa? Karena ada pasal di dalam undang-undang itu bahwa yang ikut amnesti dan tidak lengkap menyampaikan daftar hartanya, maka apabila di kemudian hari diketahui ada data yang tidak lengkap tersebut, ternyata tidak dimasukkan waktu amnesti, terutama harta 2015 dan sebelumnya, maka bisa terkena denda sampai 200%. 200%. Ya.
Sementara kalau ikut ada diskon gitu ya Pak? Kalau ikut ya sesuai prinsip, jadi dia membayar uang tebus sesuai dengan apa yang dia masukkan gitu. Baik, itu dia ya. Jadi ini kembali lagi kepada ada calon peserta tax amnesty. Nanti kita akan sambung lagi Pak Bambang, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Market Headline, eksklusif talk show bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Bambang Brojonegoro. Tax amnesty untuk siapa? You are watching IGX Channel. Keluarga Besar Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia mengucapkan Selamat Idul Fitri 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bersama saya Desya Suhardiman, inilah News Kirin selengkapnya. One stop information on real sector and macro economy. Mengalami surplus 1,33 miliar. News bulletin that tells you everything you need to know. Mempengaruhi indeks rupiah. 30 minutes on news screen. Monday to Friday, only on IDX channel. Eyes on Monday to Friday, live only on IDX channel. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Market Headline eksklusif talk show bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Bambang Brojonegoro, berbincang mengenai tax amnesty untuk siapa. Dan kalau tadi juga sudah banyak himbauan dan juga ajakan untuk Anda yang mungkin bisa menjadi salah satu peserta tax amnesty dengan berbagai macam ketentuan, sosialisasinya masih terus dilakukan oleh Menteri Keuangan juga. Ini ada tim khusus nggak nih Pak untuk sosialisasi? Iya. Intinya sosialisasi ini tentunya dipimpin, dikoordinasi oleh Kementerian Keuangan dari level saya sendiri sampai ke Dirjen Pajak dan Eselon 1 lainnya. Tapi juga kita mengajak beberapa pihak, dan yang seperti saya sampaikan kemarin di hari Jumat kemarin, Bapak Presiden memimpin langsung sosialisasi itu di Surabaya, dan rencananya akan ada beberapa kota lain yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Presiden. Nah, kemudian kami juga mendapatkan dukungan baik dari asosiasi pengusaha maupun dari dari HIPMI, dari Kadin, ya, terutama untuk menjaring pengusaha menengah dan UMKM, dan kemudian juga perbankan. Ya, perbankan kita libatkan karena mereka lah yang langsung berhadapan dengan nasabah, dan nasabah ini kan sebagian mungkin adalah calon peserta. Jadi kita istilahnya rame-rame, tetapi tetap kendali dan tentunya materi dan rujukan itu ada di Kementerian Keuangan, khususnya di Dirjen Pajak. Baik, berbicara mengenai perbankan, pemerintah juga sudah mempersiapkan bank-bank persepsi untuk menampung dana repatriasi ini. Kemarin ada diluncurkan sekitar 7 ya Pak ya, 4 BUMN, 3 dari bank swasta. Sebenarnya apa syarat yang bisa diberikan untuk bank persepsi ini Pak? Mungkin saya boleh koreksi dulu ya, jadi bank persepsi itu ada 2 macam. Satu, bank persepsi khusus uang tebus. Khusus untuk uang pembayaran tebus. uang tebus. Itu intinya sama dengan bank persepsi pajak yang ada sekarang. Ya. Cukup banyak lah bank yang masuk situ. Ada mungkin 70-an gitu ya. Tapi itu bank persepsi khusus uang tebus. Uang tebus. Nah, ada lagi bank persepsi untuk dana hasil repatriasi. Nah, saya ingin koreksi, bukan 7 bank seperti yang Anda sampaikan, tetapi dalam peraturan Menteri Keuangan yang juga keluar hari ini, kita sudah menyampaikan persyaratannya. Jadi persyaratan ini bukan list, tapi persyaratan. Bukan daftar ya, tapi persyaratan. Persyaratan ini adalah bank buku 3, buku 4. Bank buku 3 atau buku 4, jadi minimal buku 3, yang mempunyai 1 dari 3 fasilitas lock up. Ya, kita perlu melock up karena sesuai undang-undang kan dana hasil repatriasi ini harus di lock up 3 tahun. Lock up itu artinya tidak boleh keluar dari sistem keuangan Indonesia selama 3 tahun. Nah, kita perlu mekanisme untuk bisa mengawasi pergerakan dana tersebut. Karena itu bank-bank tersebut diminta punya 1 dari 3 fasilitas yang ada sekarang, yaitu wali amanat atau yang kita kenal sebagai trustee. Kemudian kedua adalah custodian, ya, bank custodian.
Dan ketiga adalah rekening dana nasabah. Oke. Ya. Jadi untuk bank-bank buku 3, buku 4 yang sudah mempunyai satu paling tidak dari 3 fasilitas tersebut, maka dia bisa menjadi bank persepsi repatriasi. Tapi tetap saja keputusan akhir siapa bank persepsi yang akan bisa menerima hasil repatriasi itu harus menunggu surat penunjukan dari Menteri Keuangan. Ya. Karena kami akan meminta bank-bank tersebut untuk menandatangani semacam kontrak dengan kami, termasuk mengenai akses terhadap data amnesti yang masuk ke mereka. Baik. Ya, karena kita perlu monitor, kita ingin memastikan dana itu tidak keluar dari sistem perbankan Indonesia atau tidak direkayasa sehingga seolah-olah di dalam padahal di luar. Ya. Nah, ini yang kita ingin tegaskan dengan fasilitas yang ada dan dengan kontrak yang kami buat dengan masing-masing bank. Baik, itu dia. Itu juga sudah dicatat dan baru keluar hari ini ya Pak ya? PMK-nya baru keluar, tapi nanti ya? setiap bank akan menerima surat penunjukan dari Menteri Keuangan. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Masih punya satu segmen lagi dan ini terbuka untuk Anda, pemirsa, untuk bisa bergabung bersama kami tetap dalam Market Headline Special Talk Show. Sky is the limit. Who are they? What they do? Saya explore konsep jamu ada potensi atau enggak di Amerika secara skincare. How do they get success? Find the answer directly from the spot. Masakan apa yang kita masak itu menjadi satu karya dan orang bisa makan, wah ini enak banget. Or golden access on location. Celebrity History, the journey of life. Nggak cuma perempuan aja yang boleh kelihatan fashionable, laki-laki juga bisa aja kelihatan fashionable gitu dia. Their inspiration. Fashion itu nggak mempengaruhi tentang gayanya seseorang. Kalau itu Get to know them personally on Celebraganza. yang aku pakai tuh yang memang juga sesuai dengan diriku sendiri gitu. Ada beberapa hal di mana mungkin kadang-kadang Celebraganza Channel. Special report on IDX Channel. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Market Headline Eksklusif Talk Show bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Bambang Brojonegoro terkait mengenai tax amnesty untuk siapa. Dan tadi juga sudah detail dan jelas sekali disampaikan oleh Pak Bambang siapa yang berhak, siapa yang akan seharusnya ikut begitu. Dan beberapa PMK terkait mengenai pelaksanaan tax amnesty ini. Dan kami juga undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami, bertanya langsung bersama dengan Bapak Menteri di nomor telepon 0215153421 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan tampaknya di ujung telepon kita juga sudah tersambung, kita sapa langsung Pak Bambang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Hani Purba dari Universitas HKBP Nomensen Medan. Oke, silakan Mbak Hani pertanyaannya. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang. Saya ingin menanyakan, bila saya ingin ikut amnesti pajak, saya bisa menghubungi kemana ya Pak? Dan prosesnya bagaimana? Apakah berbelit? Karena pengalaman di kantor pajak seringkali prosesnya lama, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hani dari HKBP Nomensen Medan ya. Ini terkait mengenai secara prosedural begitu. Kalau mau ikut harus kemana, ribet atau enggak begitu ya. Pertanyaan awam seperti apa Pak Bambang? Ya, pertama mungkin sebelum langsung ingin melakukan proses pendaftarannya akan lebih baik untuk mencari informasi atau menggali informasi terlebih dahulu. Nah, tentunya di zaman era digital ini Anda bisa langsung ke internet www.pajak.go.id terus amnesti pajak. Nah, di situ ada informasi yang bisa dilihat dan didalami. Kemudian, kalau misalnya masih merasa kurang cukup, bisa mendatangi kantor pelayanan pajak terdekat. Dan bisa bertanya dulu ke bagian helpdesk-nya, ke bagian informasi dulu. Untuk menanyakan apa yang harus saya siapkan, formulirnya seperti apa, bahkan sebaiknya memang formulirnya di-download dulu di internet, supaya kita bisa tahu kira-kira nanti apa yang harus diisi. Ya, dan bisa dicek ke bagian helpdesk, kira-kira kalau format pengisiannya seperti ini sudah cocok atau belum. Nah, kalau dari helpdesk sudah dapat semua informasi yang dibutuhkan, maka formulir yang sudah diisi tadi itu dibawa kepada kantor pelayanan pajak yang terdekat ya. Tentunya begini, yang paling bukan terdekat, yang paling penting. Di mana Anda terdaftar sebagai
Wajib pajaknya, itu yang paling penting. Kalau Anda belum punya NPWP, Anda baru bisa memilih di mana KPP-nya. Tapi kalau Anda sudah misalkan, kalau orang di Jakarta, KPP Senen misalkan, ya dia datang ke KPP Senen dengan formulir yang sudah lengkap tadi, kemudian dimasukkan dan kemudian akan dilakukan verifikasi, dan pada hari itu juga sudah keluar semacam surat tanda terima dari 2 hari kemudian nanti keluar surat pernyataannya. Nah, jadi prosesnya akan sangat mudah. Kita upayakan juga antrian tidak terlalu panjang, waktu menunggu juga tidak terlalu panjang. Untuk mencegah waktu menunggu yang terlalu panjang itulah akan lebih baik dilakukan persiapan tadi dengan mengecek ke website, kemudian konsultasi dengan helpdesk ya atau information, sehingga ketika masuk proses pendaftaran itu istilahnya sebagian besar konten dari formulirnya sudah mulus lah, sudah sesuai dengan ketentuan. Sudah mulus, sudah sesuai, sudah terisi begitu ya. Jadi proses dalam pendaftaran Anda menjadi wajib tax amnesty ini lancar dan prosesnya 10 hari sampai keluar surat pernyataannya ya, Pak ya. Baik, itu dia Mbak Hani jawaban langsung dari Bapak Menteri. Dan selanjutnya kita sapa kembali Pak Bambang. Halo, selamat siang. Iya, siang. Dengan siapa di mana? Saya Prima Sari Hernanda, saya dari Galeri Investasi UPN Veteran Jawa Timur. Dari Veteran Jawa Timur, silakan pertanyaannya. Iya. Yang ingin saya tanyakan, apa saja sanksi apabila tidak melakukan pelaporan? Kemudian, apa ada batas nominal untuk pelaporan pajaknya? Dan seperti apa ya Pak skemanya? Oke, apa saja sanksi kalau tidak memberikan laporan? Kemudian? Apa saja sanksi apabila tidak melakukan pelaporan? Ya, kemudian yang kedua, ya, kemudian apa ada batas nominal untuk pelaporan pajaknya? Oke. Dan yang terakhir seperti apa skemanya? Oke, seperti apa skemanya? Baik, terima kasih Mbak Prima dari UPN Veteran. Ya, Veteran dari Jawa Timur. Kalau tidak memberikan pelaporan. Ini mungkin kami harus klarifikasi dulu. Artinya ada 2 kemungkinan, yaitu satu ikut amnesti tapi melapornya tidak lengkap. Itu sesuai undang-undang nanti bisa kena 200% tadi. Atau dia tidak ikut amnesti pajak sama sekali, tapi kemudian hari diketahui ada harta yang belum dilaporkan. Maka itu akan terkena tarif normal beserta denda dan sanksinya. Ya. Jadi ada beda nih antara yang ikut dan yang ikut tapi tidak lengkap dengan yang tidak ikut sama sekali, ya. Mudah-mudahan saya paham nih tadi pertanyaannya. Nah, kemudian yang lainnya mungkin kalau nggak salah tadi pertanyaan lebih banyak ke UKM sebenarnya nih. Nah, UKM itu pertama kita harus sesuai dulu dengan definisi UKM. UKM yang yang bisa memanfaatkan fasilitas dalam amnesti pajak ini dengan tarif 0,5% uang tebus adalah perusahaan, badan ya, atau perorangan yang punya namanya peredaran usaha paling tinggi 4,8 miliar rupiah setahun. 1 tahun. Ya. Tapi sekali lagi ini adalah melakukan usaha, bukan Anda misalnya Anda pribadi terus Anda nggak melakukan usaha terus mengklaim saya mau ikut UKM, nggak bisa. Kalau Anda sebagai wajib pajak individu pribadi ikutnya ya skema biasa yang 2% kalau deklarasi dalam negeri. Tapi kalau Anda punya bisnis, ya bisnis apakah rumahan ya dan bisnis jual makanan dan segala macam, itu bisa ikut ya, asalkan tadi omsetnya peredaran usahanya tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Dengan demikian dia boleh bayar pajak, bayar uang tebus 0,5% untuk aset maksimal 10 miliar. Ya. Tapi kalau asetnya di atas 10 miliar, maka dia kembali ke tarif 2%. Ya. Ini dia tadi disambung mungkin tadi pertanyaan dari Ibu Prima Sari ini di Galeri Investasi Surabaya, apakah tax amnesty menguntungkan untuk wajib pajak ataukah tidak? Ya, sangat menguntungkan karena tadi poinnya, terutama ya kita kan sebagai warga negara yang baik, pembayar pajak yang baik kan kita ingin juga punya ketenangan dalam urusan pajak. Kita tidak lagi dihantui ketakutan, takut diperiksa, takut dilihat apa yang terjadi 5 tahun, karena pajak kan boleh meriksa 5 tahun ke belakang. Jadi kita khawatir dulu 3 tahun yang lalu saya udah bayar pajak yang belum, bayar dengan benar atau belum ya. Nah ini bisa hilang ketika kita ikut amnesti, ketika memang ada harta-harta kita yang belum pernah dilaporkan, ya.
itu dilaporkan, karena yang belum pernah dilaporkan dalam SPT terakhir, itu kita laporkan, bayar uang tebus, dapat surat pernyataan tadi, maka ke depan kita nggak usah khawatir diperiksa, kita nggak usah khawatir punya tunggakan pajak atau berpotensi kena pidana pajak, dan lebih penting lagi, kita berbisnis, berusaha dengan tenang. Ya. Dan kita hanya berpikir bagaimana bisnis kita jalan dengan baik, karena apapun nanti uang yang Anda pakai untuk ekspansi bisnis, itu adalah uang yang berasal dari harta yang sudah dilaporkan tadi, ya. Jadi dan buat kami juga enak, ya, sebagai otoritas kita inginnya ada environment, ada suasana di mana antara otoritas pajak dengan pembayar pajak itu ada trust, ada rasa saling percaya, tidak ada rasa saling curiga lagi. Yang penting yang berbisnis silahkan lakukan sesuai yang terbaik, individu-individu yang profesional, akuntan, lawyer segala macam juga menjalankan usahanya dengan baik, dan kami otoritas pajak tinggal mengumpulkan pajaknya juga dengan baik. Jadi inilah kondisi ideal yang kita harapkan bisa terjadi kalau amnesti berjalan lancar. Masih ada satu lagi, Pak Bambang, penelpon kita sapa. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Pungge Haryanto Putra dari Galeri Investasi Stim Nitro Makassar. Dari Makassar, silakan. Mas Haryanto, pertanyaannya. Selamat siang Pak Bambang. Terkait dengan tax amnesty, pertanyaan saya, siapa saja yang harus melaporkan pajaknya? Apakah hanya perusahaan yang memiliki aset atau juga wajib pajak perorangan yang harus melaporkan pajaknya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Ini mungkin diingatkan kembali lagi, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bambang ya. Siapa saja yang harus melaporkan pajak? Apakah perusahaan yang memiliki aset atau perorangan juga bisa melaporkan pajaknya? Pada intinya sesuai dengan definisi dari amnesti pajak yang kita miliki, ini kan adalah aset yang belum pernah dilaporkan. Jadi ini berlaku baik untuk perusahaan, badan, dan juga individu. Ya. Karena saya yakin kita sebagai individu kadang-kadang punya aset, tapi lupa dimasukkan dalam SPT kita. Nah itu disampaikan saja, sehingga nantinya ke depan SPT kita sudah punya daftar aset yang lengkap, dan pembayaran pajak kita atau income yang kemudian dihasilkan dari aset tersebut itu membayar pajak dengan benar. Ya, tidak ada lagi gap. Ya, punya aset besar, ya nilainya 1.000 misalkan, tapi bayar pajaknya cuma 10. Kenapa? Karena dia hanya berdasarkan seolah-olah asetnya hanya 100. Ya kalau asetnya 100 bayar pajaknya 10, ketika asetnya 1.000 kan nggak mungkin bayar pajaknya tetap sama, yaitu 10. Jadi intinya individu pribadi pun kita dorong, dan kita harapkan individu juga tadi menjadi pembayar pajak yang baik, ya. Karena terus terang problem kita di penerimaan pajak kita adalah di wajib pajak individu ini, wajib pajak perorangan, ya. Terus terang tingkat kepatuhannya masih sangat rendah. Nah kita ingin ini membaik, para wajib pajak perorangan ini ikut amnesti, khususnya apabila mereka selama ini belum membayar pajak dengan benar, atau harta yang dimasukkan di dalam SPT-nya belum mencerminkan keseluruhan asetnya. Baik, ini masih terus akan berjalan begitu ya, proses sosialisasi juga masih diharapkan oleh kita juga begitu ya, untuk lebih banyak tahu sebenarnya apa manfaatnya dan apa yang menjadi target ke depannya begitu ya. Harapannya dari Pak Bambang sendiri seperti apa, walaupun nanti begitu sudah berjalan kita masih akan lihat lagi, nanti mungkin akan ada evaluasi lagi setelah 3 tahun, tapi apa yang ingin dicapai? Ya, sekali lagi kita menginginkan amnesti pajak ini bisa menjadi tidak hanya reformasi pajak tapi reformasi perekonomian kita. Kenapa? Ekonomi kita adalah ekonomi yang sebenarnya sangat kaya, ya, dengan sumber daya alam yang begitu banyak, dengan kegiatan ekonomi yang begitu tinggi, jumlah penduduk yang besar. Tapi selama ini kita tidak bisa mengkapitalisasi dengan benar apa yang sudah dihasilkan oleh ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena sebagian dari hasil perekonomian Indonesia itu ada di luar negeri. Nah, kita ingin membawa sebagian itu masuk ke dalam negeri dan kemudian menggairahkan kembali ekonomi dalam negeri yang seharusnya memang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya. Nah, kita ingin amnesti ini menjadi jalan masuk kita melakukan reformasi ekonomi sehingga pertumbuhan kita menjadi lebih berkelanjutan dan ditopang oleh penerimaan pajak APBN yang sehat yang juga berkelanjutan. Ya, karena ini sangat penting buat kita mempunyai basis pajak yang akurat. Sehingga kita tahu sebenarnya bahwa kalau tax ratio kita sekian persen, itu artinya kita sudah memenuhi kira-kira profil dari negara kita. Tapi kalau tax ratio-nya masih sangat rendah seperti sekarang, dengan potensi ekonomi yang begitu luar biasa, kita tahu persis bahwa ada yang masih kurang.
paling tidak kurang patuh di dalam konteks perpajakan. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang Sama-sama. atas sosialisasi dan informasi yang disampaikan. Ini masih akan menjadi momentum yang sangat baik sekali terkait dengan tax amnesty. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Bambang, dan terima kasih juga pemirsa Anda sudah menyaksikan Market Headline Exclusive Talk Show bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Bambang Brojonegoro. Ini masih akan berlangsung cukup panjang begitu, dan ini membutuhkan dukungan dari Anda sebagai para wajib pajak. Akhirnya saya Mara Katarina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Terus saksikan IDX Channel untuk mendapatkan informasi terkait dunia bisnis dan investasi Anda.